Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Jika kita minggu kemarin sudah membahas mengenai suhu dan pemuaian, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kalor. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu atau wujud suatu benda. Jika dua benda yang berbeda suhu dihubungkan atau dicampur, maka kalornya akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor setara dengan satuan energi. Berdasarkan hasil percobaan James Prescott Joule, kesetaraan ini disebut tara kalor mekanik, di mana 1 kalori itu sama dengan 4,186 Joule, atau yang dibulatkan menjadi 4,2 Joule, atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya, apabila kita membahas mengenai kalor, ada yang dikenal sebagai 1 kalori dan 1 kilokalori. Apa itu 1 kalori dan 1 kilokalori? 1 kalori adalah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air, sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Sedangkan 1 kilokalori atau 1 kkl adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 kilogram air, sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Untuk sumber-sumber energi pada kalor dapat berasal dari beberapa hal, di antaranya ada sinar matahari, magma, reaksi pembakaran, perubahan energi listrik, perubahan energi kinetik, serta energi nuklir. Apabila kita membahas mengenai kalor, maka kita akan membahas yang namanya hukum kekekalan energi, atau yang dikenal sebagai asas Black. Jika dua benda yang berbeda suhu dicampur atau dihubungkan, benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor sampai dalam keadaan setimbang. Sehingga menurut asas Black, jumlah kalor yang diterima sama dengan jumlah kalor yang dilepas, atau Q diterima sama dengan Q dilepas. Kalor sendiri diketahui dapat menaikkan suhu suatu benda. Besar energi kalor yang diperlukan atau dilepas oleh suatu benda sebanding dengan massa benda tersebut, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Dan dinyatakan dengan rumus Q sama dengan mc delta T. Dengan Q merupakan banyak energi kalor yang diperlukan atau dilepas, satuannya dalam kilokalori atau joule, M merupakan massa benda, kilogram, C kecil merupakan kalor jenis benda, dan delta T merupakan perubahan suhu. Berjenis adalah jumlah kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Secara internasional, satuan kalor jenis zat dinyatakan dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius atau Joule per kilogram Kelvin. Apabila kita membahas mengenai kalor, kita pula akan membahas yang namanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor juga disebut sebagai nilai air. Lantas, hubungan antara kalor jenis dengan kapasitas kalor dapat dinyatakan menggunakan rumus C sama dengan M dikali C kecil, di mana C merupakan kapasitas kalor, M massa kalor, dan C kecil merupakan kalor jenis zat. Lantas, bagaimana cara agar kita dapat mengetahui suatu kalor? Nah, kita dapat menggunakan alat ukur yang disebut sebagai kalorimeter. Dari alat ukur tersebut diketahui bahwa semakin kecil kalor jenis suatu zat, maka semakin pula daya hantar listrik kalornya. Begitu pula sebaliknya. Sebelumnya, kalian mengetahui bahwa kalor dapat dirumuskan dengan rumus Q sama dengan mc dikali delta T. Kalian juga mengetahui bahwa M dikali C merupakan rumus dari kapasitas kalor, sehingga kalor juga dapat dirumuskan menggunakan rumus Q sama dengan C dikali delta
T. Jadi apabila kalian ingin menghitung mengenai kalor, dapat menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T atau menggunakan rumus Q sama dengan C besar dikali delta T. Jika yang diketahui adalah kapasitas kalor. Suatu batang aluminium bermassa 2 kg mengalami kenaikan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan pada proses tersebut adalah, kalian dapat menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q sama dengan 2 kg dikali 900 Joule dikali 25 derajat Celcius. Maka Q sama dengan 45.000 Joule. Maksudnya C kecil sama dengan Q per M dikali delta T, karena yang ditanya merupakan kalor jenis atau C kecil, sama dengan 850 Joule dibagi 4 kg yang merupakan massa dikurang 80 derajat Celcius dikurang 35 derajat Celcius, atau suhu 2 dikurangi suhu pertama, di mana C sama dengan 850 Joule dibagi 4 kg dikali 45 derajat Celcius. Nilai kalor jenis sama dengan 800 derajat Celcius, maka nilai C sama dengan 850 Joule dibagi 180 kg per derajat dikali derajat Celcius. Kalor jenisnya berarti 4,72 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada soal kapasitas kalor. Suatu benda yang bermassa 2,5 kg mempunyai kalor jenis sebesar 0,5 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka besar kapasitas kalor benda tersebut adalah, kalian dapat menggunakan rumus C besar sama dengan M per C kecil, di mana C besar sama dengan 2,5 kg dibagi 0,5 Joule. Jadi C besar sama dengan 5 Joule per derajat Celcius. Jadi kapasitas kalornya merupakan 5 Joule per derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada asas Black. Diketahui sebelumnya bahwa asas Black sama dengan Q lepas sama dengan Q diterima. Jadi kalian dapat menggunakan rumus MC delta T 1 sama dengan MC delta T 2. Sebagai contoh, dua buah zat dicampur pada tempat yang sama. Zat pertama memiliki massa 3 kg dengan kalor jenisnya 50 Joule per kilogram derajat Celcius dengan suhu awal 50 derajat Celcius. Sementara zat kedua memiliki massa 2 kg dengan kalor jenis yang sama yaitu 50 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika suhu akhir setelah pencampuran kedua zat adalah 35 derajat, maka besar suhu awal zat kedua adalah, kalian dapat menggunakan rumus Q lepas sama dengan Q diterima. Maka rumusnya menjadi M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Di mana M1 yaitu 3 dikali 50 dikali T01 suhu awal zat pertama dikurang TC atau suhu campuran sama dengan 2 massa zat kedua dikali 50 kalor jenis zat kedua sama dengan TC min T02. 3 dikali 50 dikali suhu awal zat pertama 50 dikurang suhu kedua zat setelah bercampur yaitu 35 derajat sama dengan 2 dikali 50 dikali TC suhu campuran 35 dikurang T02. T02 ini merupakan suhu awal zat kedua yang akan kita cari. Selanjutnya 3 dikali 50 sama dengan 150 dikali 3 dikurang 35 sama dengan 15 sama dengan 2 dikali 50 100 dikali 35 min T02. 150 dikali 15 sama dengan 2250 sama dengan 100 dikali 35 yaitu 3500 dikurang 100 dikali T02 yaitu min 100 T02.
2.250 dikurangi 3.500. Dipindah luaskan ya, 3.500-nya sama dengan minus 100 T02. 2.250 dikurangi 3.500 sama dengan minus 1.250 sama dengan min 100 T02. T02 sama dengan minus 1.250 dibagi minus 100. Jadi T02 sama dengan 12,5 derajat Celcius. Jadi suhu benda zat kedua pada awalnya ialah 12,5 derajat Celcius.